Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, untuk ketua kelasnya silahkan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Nah, baik. Sebelum memasuki pelajaran kita hari ini, Ibu mau menanyakan, ada yang masih ingat tentang materi kita minggu lalu? Nah, benar. Materi kita minggu lalu yaitu cerpen. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Baiklah, yang pertama Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulisan. Yang kedua, menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, menginterpretasikan isi teks laporan hasil observasi berdasarkan contoh laporan hasil observasi yang disampaikan secara lisan ataupun tulisan. Yang keempat, mengonstruksikan teks laporan dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulisan. Nah, sebelum kita memasuki materi kita yaitu teks laporan hasil observasi, Ibu mau menanyakan, ada yang tahu apa sih pengertian dari laporan, apa sih arti observasi? Nah, arti dari laporan yaitu penyampaian informasi kepada orang lain terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan. Sedangkan observasi, pengamatan, atau peninjauan secara cermat mengobservasikan berarti kegiatan mengawasi secara teliti atau mengamati. Nah, laporan observasi dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, laporan deskriptif dan yang kedua, laporan eksperimental. Yang laporan deskriptif ditulis ketika objek yang diobservasi dipaparkan secara ilmiah sesuai dengan kondisi yang terjadi. Sedangkan laporan eksperimental ditulis ketika pada uji coba atau perlakuan terhadap objek untuk membuktikan sebuah hipotesis. Nah, selanjutnya ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, tentu teks laporan hasil observasi harus mengandung fakta. Yang kedua, bersifat objektif. Yang ketiga, harus ditulis sempurna dan lengkap. Keempat, tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka ataupun pemihakan. Dan yang kelima, disajikan secara menarik baik dalam tata bahasanya maupun isi dalam teks laporan tersebut. Nah, untuk kegiatan laporan observasi kita harus menentukan yang pertama yaitu tema observasi, yang kedua nama objek yang akan kita observasi, yang ketiga tujuan observasi, yang keempat lokasi di mana tempat kita akan observasi, selanjutnya pihak-pihak yang dilibatkan selama kita melakukan observasi tersebut, selanjutnya manfaat yang diharapkan, yang terakhir waktu observasinya. Nah, di sini Ibu ada contoh dari teks laporan hasil observasi tentang wayang. Nah, di sini Ibu mempunyai kartu. Ibu akan membagikan kalian 3 kelompok. Setiap kelompok akan mendapatkan kartu ini. Kartu ini ada terdapat pertanyaan yang tentang materi yang ada pada teks laporan hasil observasi yang berjudul wayang ini. Nah, untuk setiap masing-masing kelompoknya silahkan menjawab pertanyaan yang ada pada kartu. Nanti akan presentasikan dari perwakilan kelompoknya ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusi setiap kelompok. Selanjutnya, setelah materi semua sudah dipahami, ada yang dapat menyimpulkan dari materi kita hari ini. Nah, untuk setelah menyimpulkan materi tersebut, Ibu akan memberi tugas untuk kalian
tugas minggu depan yaitu kalian cari teks laporan hasil observasi yang deskriptif. Ini tugas individu, bukan tugas kelompok. Jadi, minggu depan harus dikumpul. Nah, minggu depan kita akan masuk materi tentang berita. Kalian harus baca terlebih dahulu materi tentang berita di rumah. Dan jangan lupa tugasnya dikumpul minggu depan. Waktu sudah tidak memungkinkan lagi, jadi untuk ketua tingkat, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, silakan berdoa terlebih dahulu. Baiklah, sampai ketemu minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.